warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirullah. Saya akan menjelaskan atau mereview film In the Heart of the Sea, yang dimana film ini berawal dari kota Naturket pada tahun 1850. Ini diceritakan kembali oleh Nickerson, yang dimana Nickerson ini adalah awak kapal yang berada pada saat tahun itu, pada saat kejadian tersebut pada tahun 1820. Nah, pada saat itu Nicholson adalah awak yang termuda pada saat itu, dan itu adalah pelayaran pertama kalinya buat dia. Tapi pengalaman pertama tetapi sangat buruk bagi dia, pengalaman yang sangat buruk bagi dia gitu. Nah, singkat cerita, di kapal itu terdapat dua orang yaitu Guger Pollard dan Owen Chase. Mereka selalu berbeda pendapat. Singkat cerita, sebenarnya para pimpinan perusahaan mengangkat atau menjanjikan Owen Chase ini sebagai nahkoda kapal Essex. Tapi pada saat Owen Chase ini datang kembali menagih janji yang telah dititipkan oleh pimpinan pun tidak menetapi janji tersebut. Dia malah menunjuk Guger Pollard. Nah, Guger Pollard ini adalah anak dari Pollard. Nah, singkat cerita, Owen Chase pun merasa kecewa karena dia tidak ditepati janjinya gitu. Dia dijanjikan tetapi tidak ditepati oleh pimpinan gitu. Nah, singkat cerita, dia pun merasa kecewa, tapi karena perekonomian menuntut dia untuk tetap mengikuti pemburuan ikan hiu ini, maka dia pun dengan kekecewaannya dia pun tetap menjadi anggota dalam pelayaran tersebut. Nah, dia pun untuk menghidupi keluarganya pada saat itu, keluarga kecilnya. Nah, pada saat itu mereka itu berburu. Cerita ini tentang berburu minyak ikan paus, yang dimana pada saat itu minyak ikan paus ini sangat banyak dibutuhkan dan dengan harga yang sangat tinggi, sehingga mereka berburu ikan paus karena minyak ikan paus itu akan dijadikan bahan bakar pada saat itu. Nah, singkat cerita, di perjalanan di beberapa menit awal itu mereka berlayar dengan sangat baik gitu, sehingga mereka pun menemukan ikan hiu. Satu itu ikan hiu berkepala kotak gitu. Nah, singkat cerita, mereka mendapatkan minyak dan mereka sangat gembira. Nah, di perjalanan mereka mendapatkan informasi dari pelayan bahwa ada di suatu tempat itu terdapat ikan hiu raksasa gitu, ikan hiu monster, tetapi mereka mengabaikan tersebut. Mereka tidak mempercayai, mereka hanya menganggap itu hanyalah sebuah mitos. Nah, sehingga mereka pun berlayar dari samudra ke samudra lain, berpindah tempat gitu. Nah, di perjalanan mereka terdapat musibah, yaitu mendapatkan badai laut, yang dimana terjadi perselisihan antara si kapten dan si Chase atau Owen Chase ini. Nah, teman-teman bisa yang telah melihat videonya bisa melihat perselisihan tersebut. Nah, si Owen Chase ini di sini dia menjelaskan dia melarang bahwa kapal itu jangan menerobos badai tersebut, tetapi beda pendapat dengan si kapten atau si Pollard ini. Nah, si Pollard ini mengatakan bahwa terobos saja, karena jika kita berbalik dari arah kembali, maksudnya ini kita nggak ada dapat apa-apa gitu. Nah, sehingga pun salah satu dari mereka menurunkan egonya
dan mereka melewati badai tersebut. Walaupun Chess beranggapan bahwa jika kita melewati badai tersebut itu sangat berbahaya bagi kita semua, itu untuk keselamatan kita semua. Tapi ya dia sebagai di bawahan dari kapten, ya mau tidak mau dia harus mengikuti dan menurunkan keegoisannya. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka pun melewati badai tersebut, sehingga dan tiba-tiba mereka melihat paus besar mengikuti mereka, sehingga mereka membidik dan mengejar paus tersebut. Singkat cerita lagi, mereka pun diserang atau dikejar oleh ikan paus tersebut, dan kapalnya pun hancur terbelah, sehingga mereka hanya terbagi menjadi 3 di kapal kecil yang mereka sudah sediakan di kapal Essex itu. Tiba-tiba mereka pun terdampar di tengah laut yang luas gitu. Mereka kehabisan stok makanan dan mereka pun kelaparan dan kehausan berbulan-bulan di tengah laut. Nah, di perjalanan pun jadi itu mereka menjadikan teman mereka yang sudah mati, mereka menjadikan makanan mereka, atau disebut kanibal gitu. Nah, teman-teman mungkin sudah melihat di menit itu ya. Nah, selanjutnya mereka pun diserang oleh paus itu lagi, tetapi si Avengers ini tidak menyerang balik gitu, dan membiarkan mereka diserang gitu, sehingga mereka pun terdampar di pulau yang tidak ada kehidupan sama sekali gitu. Nah, sehingga singkat cerita bahwa di tempat itu terdapat banyak sekali mayat-mayat gitu, mayat-mayat, kerangka-kerangka manusia yang terdampar gitu, tinggal tengkorak gitu, sehingga ada beberapa yang melanjutkan meninggalkan tempat itu, pulau itu, dan ada yang menetap untuk bertahan hidup. Singkat cerita, mereka ditemukan oleh para nelayan lainnya dan mereka dibawa pulang, sehingga mereka pun di menit terakhir itu mereka pun selamat, yaitu Gugor Pollard dan Owen Chess. Nah, mereka menemui pemimpin dari perusahaan atau instansi tersebut, dan mereka si Owen Chess ini diingatkan untuk tidak menceritakan kejadian aslinya kepada publik gitu, untuk menjaga nama baik perusahaan dan untuk menjaga dari investasi gitu, agar investasi tetap mempercayai perusahaannya. Tapi Owen Chess ini dia tidak terima karena dia merasa bahwa perusahaan ini sangat mementingkan dirinya atau dirinya sendiri, dan dia tidak mementingkan orang-orang yang berjuang menyelamatkan antara hidup dan mati untuk mendapat darat gitu. Nah, mungkin itu dari filmnya. Nah, dari filmnya itu saya mengutip, atau menyimpulkan bahwa terdapat beberapa materi yang bisa kita ambil, yaitu yang tentang 4 perspektif. Yang pertama itu di menit ke-30, yaitu yang pertama itu ada egoisme, yaitu mementingkan diri sendiri. Kalian bisa mereplay kembali video-video itu yang terjadi pada saat melewati badai gitu. Di situ terjadi egoisme. Dan yang kedua itu adalah utrarisme atau bermanfaat. Nah, di manfaat ini saya mengambil ini sebagai ikan pausnya, minyaknya itu berguna bagi nelayan-nelayan gitu, untuk bahan bakar. Nah, yang kedua deontologi atau ukuran baik gitu, buruk berdasarkan kewajiban seorang. Nah, yang terakhir adalah keutamaan, itu keberanian. Keberanian ini sih menjelaskan keberanian mereka untuk berlayar di tempat yang berbahaya, walaupun itu berbahaya bagi mereka, tetapi mereka tetap ingin berlayar untuk mendapatkan hasil gitu. Nah,
Nah, untuk ini, untuk manajemen labanya itu adalah dia menginvestasi, ada seorang investasi kapal. Dengan begitu, dengan dia menginvestasikan kapal, maka dia akan mendapatkan laba yang lebih dengan mendapatkan hasil berburu minyak paus gitu, sehingga itu akan mengembalikan labanya atau keuntungan yang sangat besar gitu bagi seorang investasi. Nah, selanjutnya itu adalah fraud. Fraud ini adalah kan kecurangan gitu. Nah, uh, kecurangan saya mengambil di detik terakhir bahwa si Chess ini disuruh agar tidak menceritakan uh, tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya gitu uh, terhadap kapalnya. Dia menceritakan bahwa dia disuruh menceritakan bahwa kapal pecah mereka itu dikarenakan kelalaian dari anggota-anggota kapal tersebut. Tetapi kenyataannya bahwa kapal mereka pecah itu dikarenakan serangan dari paus besar tersebut untuk menjaga nama baik perusahaan, sehingga dia pun disuruh tidak bercerita yang sebenarnya, tapi dia tidak menerimanya karena dia menurutnya itu untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan orang banyak gitu. Nah, singkat cerita, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.